Halo semuanya, selamat bergabung dalam acara Inspirasi Rohani bersama dengan saya, Pendeta Muda Yohanes Sinaga. Sepanjang 1 bulan ke depan, 3 kali seminggu, kami akan menyediakan renungan-renungan inspirasi yang akan menyentuh kerohanian Anda dan mengubah Anda untuk melihat kasih karunia Tuhan dari cara pandang berbeda. Dan tema kita untuk bulan ini berjudul This is Love. Inilah kasih. Kita akan berbicara mengenai karakter-karakter Alkitab dan bagaimana pengertian mereka akan kasih mempengaruhi pilihan-pilihan yang mereka ambil dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan tokoh pertama yang kita akan pelajari tidak lain adalah Adam. Banyak dari kita yang salah mengerti Adam. Karena kita beranggapan bahwa Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat karena ia sama seperti Hawa ingin menjadi seperti Tuhan. Tetapi kalau kita melihat struktur cerita, kita akan menyadari bahwa Adam tidak memiliki motif demikian. Sebenarnya, alasan mengapa Adam menyentuh buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak lain karena Hawa sudah memakannya. Kalau kita lihat ke belakang, ke dalam struktur kitab Kejadian 1, kita akan menyadari bahwa Hawa diciptakan setelah Adam. Mereka tidak diciptakan bersama-sama, tapi mereka diciptakan secara terpisah. Dan ketika Tuhan menciptakan Adam, ia menyuruh Adam untuk memberi nama binatang-binatang yang ada di Taman Eden. Pada waktu itu Alkitab mencatat bahwa Adam tidak bisa menemukan seorang pendamping yang sepadan dengan dirinya. Dia melihat singa ada pendampingnya. Harimau ada pendampingnya, beruang ada pendampingnya, kancil ada pendampingnya, tetapi dia, manusia yang diciptakan dengan akal budi, dibentuk Allah seorang diri. Pada waktu itulah Adam mulai merasakan satu perasaan yang sering juga kita rasakan. Apa? Kesepian. Kesepian tidak muncul setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kesepian tidak muncul setelah manusia keluar dari Taman Eden. Kesepian telah ada bahkan di tengah-tengah Taman Eden yang begitu sempurna. Dan kesepian inilah yang membuat Adam merasakan satu kerinduan yang sangat akan adanya seorang pendamping. Bayangkanlah betapa hatinya terkejut ketika ia bangun dari tidurnya menyaksikan sudah ada seorang perempuan berdiri di hadapannya. Perempuan ini bukanlah perempuan yang biasa, tetapi ini adalah perempuan yang dibentuk dari rusuk Adam. Ketika ia meraba tulang rusuknya, ia tahu bahwa inilah perempuan yang berasal dari kerinduannya itu, dari kesepiannya, dari kesendiriannya. Bayangkanlah kegembiraan Adam. Dan perasaan yang sama seakan menjadi pedang bermata dua ketika ia melihat Hawa berdiri di depannya dengan buah pengetahuan baik dan jahat. Pada waktu itulah dunia Adam menjadi runtuh. Pada waktu itulah perasaan kesepian kembali muncul di pikiran Adam. Ia mulai berasumsi, apa yang harus saya lakukan? Jika saya memakan buah pengetahuan baik dan jahat ini, maka saya akan melanggar perintah Tuhan. Tapi pada satu sisi lain, Adam tidak bisa hidup seorang diri lagi. Ia takut akan konsekuensi yang terjadi. Ia tahu bahwa Tuhan telah berperintah, barang siapa memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, ia pasti mati. Adam tidak tega melihat Hawa mati seorang diri. Ia juga tidak sanggup hidup dengan rasa kesepian yang dulu dimilikinya. Teman-teman, apakah Anda tahu bahwa sebenarnya Adam adalah bucin pertama di dunia? Dia adalah seorang budak cinta. Karena rasa kesepian itu, maka ia mementingkan pasangan hidup daripada Tuhan. Karena rasa kesepian itu, ia membuat cinta dan nafsu sebagai prioritas utama daripada kasih sayang ilahi. Ia tidak percaya bahwa Tuhan akan menyediakan perempuan lain. Enggak. Dia melihat Hawa sebagai wujud dari segalanya.
semua kebahagiaannya, semua kesempurnaannya, dan dia berpendapat bahwa tanpa Hawa dia tidak bisa hidup dengan bahagia. Kita semua tahu konsekuensinya. Kita semua tahu apa yang terjadi. Tapi pertanyaannya adalah, berapa banyak dari kita mengikuti contoh Adam? Berapa banyak dari kita yang secara volunteer, secara sadar mementingkan manusia daripada kasih ilahi? Berapa banyak dari kita mengorbankan agama hanya untuk pasangan kita? Berapa banyak dari kita mengorbankan prinsip daripada Tuhan? Berapa banyak dari kita yang puas untuk menjadi seorang bucin? Berapa banyak dari kita yang biarpun telah di-abuse, dipukul, dihina, dicaci maki oleh pasangan kita, tetapi kita tetap memilih untuk mencintai dia? Satu lagu berkata, mengapa bersusah cari sahabat, sedang hati Yesus selalu terbuka. Yesus selalu ada bagi Anda. Kenapa Anda masih memilih yang lain? Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Semoga Tuhan memberkati. Shalom.